Assalamualaikum teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan channel Rafnida Gusmira. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini saya bisa share kembali tentang kegiatan saya sehari-hari. Ini sebenarnya videonya itu lanjut yang di waktu hari Minggu gitu ya teman-teman, yang waktu saya food prep. Karena takut durasinya itu terlalu panjang, jadi saya bagi dua. Yang video yang pertama kali itu food prep yang sudah saya share ya teman-teman. Kemudian ini lanjut saya memasak. Di sini saya ada memasak dua menu ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya masak hari ini bisa menginspirasi buat teman-teman semuanya yang lagi bingung untuk memasak menu apa untuk keluarga tercintanya. Jadi di sini saya setelah food prep itu saya sudah beres-beres di dapur ya. Kemudian ini saya lanjut untuk memasak nasi. Takutnya nanti lupa ya teman-teman, sambalnya sudah masak, ternyata nasinya tidak ada. Ini kebetulan nasinya sudah habis karena pagi-pagi sekali saya membuat sarapan itu buat nasi goreng ya teman-teman. Karena sudah lama sekali tidak ada membuat sarapan nasi goreng. Alhamdulillah di waktu hari Minggu itu tidak ada membeli sarapan dan dibuat sendiri. Di sini saya memasak nasi itu ada dua tekong atau dua kaleng susu gitu ya teman-teman, sekitaran setengah kilo ya. Jadi di sini saya masak setengah kilo itu untuk satu hari dan esok harinya lagi untuk memasak. Di sini saya juga sudah bersih-bersihkan magicom ya teman-teman. Magicom itu setiap saya masak saya selalu bersih-bersihkan dulu ya, karena ada uap nasi itu ya teman-teman yang kotor gitu, ditutup bagian di dalamnya ya. Jadi saya sudah membersihkannya ya. Jadi harap maklum ya teman-teman, kalau di hari Minggu itu kita bersih-bersihkan semuanya. Tadinya juga sudah saya menggoreng ayam dan ini juga sudah matang, kuning keemasan gitu ya teman-teman. Kemudian ini saya lanjut untuk menggoreng ikan nila. Lauk yang saya masak ini ya teman-teman itu sisa dari belanja minggu yang lalu ya, karena belum habis jadi yang minggu lalu saja saya masak. Jadi sambil menunggu ikannya matang, di sini saya mempersiapkan percabeannya dulu ya teman-teman. Di sini seperti biasa kalau saya membuat sambal saya menggunakan cabai merah keriting, kemudian ada bawang merah dan bawang putih. Itu saja ya teman-teman, dan saya campur dengan satu buah tomat. Dan selanjutnya ini akan saya chopper saja ya teman-teman, biar cepat selesai, biar kelar gitu ya. Karena habis pulang dari pasar itu begitu capek ya teman-teman, karena bukan hanya satu pekerjaan ini saja yang saya lakukan, masih ada pekerjaan yang lainnya atau kegiatan yang lainnya yang saya kerjakan, tetapi tidak saya videokan semua ya teman-teman, karena takut teman-teman semuanya akan bosan kalau divideokan semuanya dan durasinya juga terlalu panjang. Alhamdulillah ini ikan nilanya sudah masak. Kemudian ini saya lanjut untuk mengoseng cabai ya teman-teman. Sewaktu saya mencoper ini tidak tervideokan ya teman-teman, kameranya juga sudah saya pindahkan, ternyata setelah saya lihat masih off, tetapi tidak apa-apa juga ya. Di sini cabenya itu saya tambahi dengan garam, terus penyedap dan sedikit micin. Dan biar
cabai kita itu tetap wangi ya. Di sini saya tambahkan 2 daun jeruk ya teman-teman, dan kemudian ini percabaiannya juga sudah matang, dan ini juga sudah saya masukkan dan sudah saya gauli ke cabenya. Alhamdulillah ya, masakan yang pertama ini sudah selesai ya teman-teman. Dan ini langsung saya salin ke dalam piring ya, seperti biasa ya. Di sini saya piring untuk sambal itu tidak ada piring khusus, hanya piring untuk makan ya teman-teman. Jadi ini saya salin semuanya, alhamdulillah dapat 1 piring. Selanjutnya ya teman-teman, ini juga tadi sudah saya persiapkan untuk menu kedua ya. Ini adalah menu untuk suami saya, yaitu di sini saya akan membuat jamur ya. Jamur itu akan saya buat apa namanya? Asam pedas gitu ya teman-teman. Jadi bumbunya ini hanya saya giling saja, karena kalau kita giling itu lebih enak, lebih wangi gitu ya. Jadi perbumbuannya di sini saya kasih, yaitu ada cabai, kemudian ada kemiri, bawang putih, bawang merah, jahe, dan di sini saya beri setengah tomat ya teman-teman, dan semuanya itu saya ulek sampai lembut gitu. Jadi saya membuat ini agak sedikit pedas gitu ya teman-teman, namanya asam pedas, tetapi saya tidak memakai asam jawa gitu ya. Saya hanya memakai tomat, karena asam jawa di rumah saya juga tidak ada stoknya ya, sudah habis untuk membuat kuah empek-empek. Jadi sebelum itu juga saya mempersiapkan apa yang mau dimasak ya, karena kalau membuat asam pedas itu sebentar sekali ya teman-teman. Jadi ini saya siapkan dulu. Ini ada jamur, saya beli 1 bungkus ya, kemarin itu harganya 5.000 ya. Hanya segumpal gitu ya teman-teman. Saya hanya mencoba untuk suami saya saja ya teman-teman, karena anak-anak saya belum pernah memakan jamur yang dibuat berkuah gitu. Jadi sewaktu saya mau mempersediakan atau mempersiapkan bahan-bahannya, ternyata di dalam kulkas itu tidak ada ikan teri ya teman-teman, karena asam pedas itu enaknya dicampur dengan ikan teri. Jadi saya minta tolong sama suami saya untuk membelinya terlebih dahulu. Jadi sambil menunggu ikan terinya datang, di sini saya akan membuat jeruk peras dulu ya teman-teman. Ada sedikit jeruk, tinggal sedikit, sekitar 6 apa 7 ya teman-teman ya, saya lupa. Jadi saya peras dulu, karena kalau dibeli keluar itu harganya 10.000, mendingan dibeli ya teman-teman, karena harga jeruk di rumah saya itu harganya 15.000 1 kilonya. Ini jeruknya begitu manis ya teman-teman. Jadi semuanya sudah saya peras dan sudah saya tambahi sedikit gula ya. Di sini saya tidak minum jeruk dingin ya teman-teman, tetapi di sini saya membuat jeruk hangat, karena kalau saya membuat jeruk dingin itu saya keseringan flu ya teman-teman, kurang cocok untuk minum yang dingin-dingin. Alhamdulillah ya, ini dapat 1 gelas besar.
Di sini ikan terinya sudah datang ya teman-teman, yang dibeli oleh suami saya. Inilah bahan-bahannya semuanya. Jadi saya lanjut untuk menumis bumbu. Di sini wajan yang kecil sudah saya letakkan di atas kompor dan sudah saya beri sedikit minyak. Alhamdulillah minyaknya itu sudah panas. Saya lanjut untuk mengoseng-osengnya ya teman-teman. Jika sudah wangi, di sini saya masukkan ikan teri yang sudah saya rendam ya, dengan air biasa saja ya teman-teman, dan lanjut saya oseng-oseng. Setelah ini saya oseng-oseng dan bau ikan terinya juga sudah wangi. Kemudian lanjut saya masukkan air secukupnya saja ya, sesuai kebutuhan. Di sini saya menambahkan sedikit penyedap dan sedikit micin. Nampak ya teman-teman, micin saya sudah habis. Kalau garam saya tidak tambah lagi karena sewaktu menggiling cabai tadi sudah saya kasih garam. Alhamdulillah ini airnya sudah mendidih dan jamurnya juga sudah saya masukkan dan sudah saya tambahkan daun jeruk. Alhamdulillah ya teman-teman, ini menu saya yang kedua telah siap dan rasanya juga sudah pas ya teman-teman. Ini saya lanjut untuk memasukkan ke dalam wadahnya. Jadi ketika kami mau makan bersama ya teman-teman, ini begitu enak. Saya kira anak-anak tidak suka, tetapi semuanya alhamdulillah pada suka. Katanya jamurnya itu enak diginikan daripada digoreng crispy. Sampai di sini dulu ya teman-teman perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita berjumpa di video berikutnya.